Cek 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 cek. Bismillah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin gue Zian. Jadi di video ini gue mau bikin konten secara berkala dan semoganya bisa konsisten. Karena PR buat gue sendiri adalah konsisten itu sendiri. Jadi harapannya semoga dengan konten kayak gini pun gue berharap gue bisa konsisten dalam bikin konten juga. Dan lo yang nonton pun semoga bisa dapat manfaatnya juga. Jadi ada beberapa referensi video yang ngebuat gue mau bikin video ini. Video pertama itu adalah video sebuah habit yang dilakuin sama seorang storyteller yang gue dapetin dari seorang storyteller di suatu lokal brand yang gue nggak pernah ketemu orangnya. Janjian pun akhirnya belum pernah ketemu sampai akhirnya video ini dibuat, dan gue cuma DM Instagram doang. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Jody uh, yang membuat gue akhirnya bisa ketemu sama video ini. Yang video kedua adalah videonya Ferry Irwandi. Lo bisa cek di channel YouTube-nya tentang bercumbu dengan memori. Dan video ketiganya adalah videonya Panji Pragiwaksono di .id weekly vlog di episode 15. Jadi mungkin gue ceritain gambaran simpelnya kenapa isi videonya apa aja. Video pertama adalah video seorang storyteller. Lo bisa cari di YouTube di TED Talks. Judulnya itu Homework for Life, dibawain sama Matthew Dix. But even if you're not interested in collecting stories like I am, and even if you already think you're a very important person in this world and you don't need any further evidence, there's a secret. There's a magical elixir that I never expected in doing this. By doing this every day, by doing my homework, suddenly things have slowed down for me. We live in a day and age when I hear people say all the time flies. That last school year went by like a blink. I can't even remember what I did last Thursday, and I used to feel just like that. And then I started doing my homework. Jadi dia seorang storyteller yang apa ya istilahnya? Dia seorang storyteller. Di sesi itu dia cerita tentang bagaimana storytelling tuh berdampak buat dia. Terus juga dia cerita banyak hal bahwa sebenarnya banyak momen-momen kehidupan yang terjadi sama kita, tapi kita tuh nggak punya datanya sendiri. Kita tuh nggak punya datanya, makanya dia pun sebagai seorang storyteller otomatis harus punya banyak bahan cerita supaya ketika panggung ke panggung lain pun punya cerita yang beda-beda. Walaupun sebenarnya bisa aja ceritanya sama, tapi untuk ngebangun sense of storytellingnya dia harus bikin harus ngumpulin cerita setiap harinya. Maka itu yang dia pakai adalah sebuah metode. Metodenya itu adalah setiap sebelum tidur lo nulis tentang apa yang paling bermakna buat lo di hari itu, dan itu lo lakuin setiap hari. Bukan nggak harus nggak seribet bikin diary, karena dulu kayaknya gue pernah bikin diary cuma agak susah karena di diary tuh harus lengkap gitu, misalnya dari pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain gitu. Tapi benang merahnya adalah kalau seandainya lo dikasih waktu 5 menit untuk ceritain apa yang kejadian di hidup lo hari itu, apa yang mau lo ceritain. Jadi mungkin nggak semua momen lo bisa dapetin di hari itu, tapi yang paling pengen lo ceritain ke orang-orang tuh apa, dan itu lo tulis di notes atau di media apapun. Kalau gue nulis di aplikasi Notion. Momen-momen itu lo tulis setiap harinya, dan supaya lo lebih ngerasa setiap harinya tuh berharga, dan
Dan kita tuh seringkali ngerasa, oh waktu cepet banget ya berlalu, waktu tuh kerasanya cepet banget. Karena mungkin kita tuh nggak tahu selama ini kita udah ngelangkah sejauh mana, udah ngebuat apa aja, udah ngelewatin apa aja. Dan itu kita nggak punya memori secara tertulis, karena kita punya semua di sini semua dan ini numpuk dan terbilang kita nggak punya data fisiknya lah. Makanya metode ini dibuat supaya lu bisa lebih peka sama setiap momen yang kejadian di hidup lu dan lu bisa ceritain ke orang-orang. Salah satu yang pengen gue pelajarin adalah ya tadi teknik bercerita ke orang-orang, gimana gimana lu harus bercerita ke orang-orang, apa yang harus lu ceritain, apa yang bermakna buat lu dan semoga bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak cuma sekedar cerita hari ini gue ngapain, tapi apa yang gue dapetin hari ini dan semoga semoga pun itu bisa bermanfaat buat lu yang nonton video ini. Uh, dan video kedua itu adalah videonya Ferry Irwandi, judulnya Bercumbu dengan Memori. Sayangnya, memori yang sangat berharga ini itu punya kelemahan yang besar, Pak. Dia rapuh. Kenapa dia rapuh? Karena bentuknya abstrak, dia nggak ada bentuk fisik yang bisa kita pegang. Dan tepatnya cuma ada di ingatan kita, di kepala kita. Yang mana sebagai manusia, kita penuh dengan keterbatasan, cuy. Ya defaultnya emang kayak gitu ya kan. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, tapi lupa dengan apa yang kita dengar. Kita bisa aja ingat apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita lihat. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita rasain. Untuk itu memori, supaya nggak rapuh, supaya kuat, dia harus dikasih bentuk, Pak. Dan salah satu bentuk terbaik yang bisa lu kasih sama memori, ya videografi. Nah disitulah. Yang paling gue dapetin di video itu adalah kita tuh banyak ngelewatin momen-momen kehidupan kita. Kita tuh punya banyak pengalaman dari mulai kecil sampai akhirnya gede. Tapi kita tuh nggak punya bentuk fisik yang bisa kita lihat bahwa kita udah ngelewatin momen itu, bahwa kita udah ngelewatin waktu itu. Makanya bentuk data fisik itu adalah videografi. Gimana lu bisa mendokumentasikan sesuatu, gimana sebuah frame itu bisa menceritakan bahwa lu pernah di situ, lu pernah ngelewatin itu, dan itu yang nge-trigger gue untuk bikin video ini. Semoganya gue pun masih dikasih kesempatan dan kesehatan supaya bisa nonton video ini bertahun-tahun setelah detik ini. Video ketiganya adalah videonya Panji Pragiwaksono di kontennya.id. Senang gue punya .id weekly vlog. Bukan cuma untuk lu, tapi untuk gue. Bertahun-tahun kemudian nengok ke belakang ini bisa bikin haru loh. 3-4 tahun dari sekarang gue nonton ini episode ini bisa bikin gue terharu. Gue senang sekali mendokumentasi ini semua. Senang sekali. Jadi sampai ketemu minggu depan. Thank you. Bye-bye. Itu di detik-detik terakhir dia bilang Panji tuh seneng untuk dokumentasiin kegiatan-kegiatan dia. Sampai akhirnya dia bilang di akhir itu kayaknya haru banget ketika gue ngelihat pertama kali vlog ini dibuat si weekly vlog, atau bahkan yang sebelum-sebelumnya di 0044 weekly vlog. Nah, kayaknya haru ketika ngeliat pertama kali gue bikin video ini. Dan apa ya, gue merasa gue pengen punya kenangan itu, gue pengen punya video-video itu, gue pengen bisa ngelihat, oh tahun-tahun kemarin gue ngelakuin ini loh, tahun-tahun kemarin gue ngelewatin ini aja, ngelewatin banyak hal, dan itu gue pengen dokumentasiin entah secara rapi atau lebih ke gue pengen bikin rekaman
tentang apa aja yang kejadian di hidup gue, dan eh, itu jadi salah satu trigger gue untuk eh, pengen pengen aja gitu punya punya rekaman-rekaman yang bisa lo nikmatin nanti ketika lo tua dan lo ngelihat, oh ternyata hmm, dulu gue ngelakuin ini loh, dulu gue dapat pelajaran ini loh di kehidupan gue setiap harinya. Bahkan ketika gue nonton mungkin bertahun-tahun setelahnya, bisa jadi gue ngelihat diri gue dengan, oh dulu gue segagu itu ya depan kamera, gue se se apa gue tidak berani itu yang ngobrol depan kamera. Dan ini pun gue buat sederhana, gue cuma rekam pakai handphone dan mikrofon eksternal aja. Gue berharapnya sih dari video ini gue bisa mulai aja dulu dan bikin yang lebih baik lagi kemudian. Cek cek. Sorry tadi videonya kepotong karena ternyata memori gue sudah penuh. Uh, Dari sampai mana? Ya gue pengen punya rekaman tentang perjalanan hidup gue juga, yang gue nggak tahu akan ngebawa gue nggak tahu akan kehidupan ini akan ngebawa jalan gue kemana, tapi semoga setiap perjalanannya gue bisa ceritain apa yang paling berharga buat gue setiap harinya, apa yang gue pelajarin setiap harinya. Mungkin nggak sepenuhnya akan selalu menyenangkan, tapi uh, seenggaknya gue bisa dapat banyak pelajaran dari hidup gue sendiri. Dan secara pribadi mungkin gue pengen ini jadi media gue untuk belajar, supaya gue bisa belajar ngomong depan kamera, belajar untuk bicara lebih baik lagi, mendengarkan lebih baik lagi. uh, itu secara pribadi gue, dan gue berharap pun yang lu yang nonton pun bisa nikmatin video ini dan bisa mulai nyicil-nyicil untuk cari apa yang paling berharga buat hidup lu setiap harinya, supaya kita nggak lagi ngerasa useless, kita nggak ngerasa bahwa hidup kita di dunia tuh nggak berharga, karena sejatinya setiap orang tuh diciptain di dunia tuh karena sebuah alasan, dan semoga lu nemuin alasan itu. Dan uh, ya gue berharap semoga lu yang nonton dapat manfaatnya, dan gue juga berharap semoga video ini bisa diupload, karena gue cukup agak picky sama hal-hal yang ya bisa dibilang cukup perfeksionis lah. Jadi kalau misalnya ini video dia diupload, berarti gue sudah bisa melewati dan berdamai dengan hal perfeksionis tadi. Ya, apalagi yang pengen gue ceritain. Ya intinya mungkin nanti videonya akan setiap minggunya, dan semoga bisa gue upload setiap minggunya. Jadi intinya uh, apa nih? Intinya uh, videonya tuh akan bercerita tentang satu minggu itu gue dapat pelajaran tentang apa, setiap harinya apa. Dan ya, thank you udah nonton. Semoga hari lu menyenangkan. Gak harus menyenangkan sih, semoga lu bisa banyak belajar dari hidup lu. Thank you udah nonton. Assalamualaikum. Lo tau gak sih rasanya lega